Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat datang. Selamat kita sama-sama datang berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Ajaiblah Engkau Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Hari ini kami ada semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Yesus di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu.
kami percaya kami punya Tuhan Allah yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Kau menjamah hidup kami Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Kau Allah kami yang layak dipuji. Kau Allah kami yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima puji-pujian kami Yesus. Kau satu-satunya Tuhan kami yang layak. Terima setiap puji-pujian kami Tuhan. Kau Tuhan kami. Kau Tuhan Yesus Allah yang baik. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan segala bangsa memuji nama-Mu. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih sungguh lagi, katakan Tuhan Allah Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Kau Allah yang layak. Mulia Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak. Kami mau memuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak disembah. Layak disembah. Disembah, layak disembah Tuhan. Layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan Allah kami. Kau Raja kami. Kau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, minta kesediaan Ibu sekali bertobat kita di dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami Terima kasih puji dan Tuhan kami sembah. Yesus. Ya, Engkau Allah yang besar, Terima kasih Engkau Allah yang Tuhan. ajaib. Dan kami Terima hadir di kasih tempat ini Tuhan. Tuhan. Sebagaimana kami ada, Terima kasih, itu semua Yesus. karena kasih anugerah. Haleluya. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Dalam setiap jalan-jalan kami. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Allah yang besar. Terima kasih Allah Haleluya. yang ajaib. Terima kasih Roh Terima yang kasih, kudus Tuhan. yang telah memimpin perjalanan Terima kehidupan kasih, kami Tuhan Yesus. sampai hari ini. Jika kami boleh ada, tak berkekurangan satupun yang baik kami Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih semua karena anugerah, kasih dan karunia-Mu di dalam Haleluya, kehidupan haleluya. kami. Di sepanjang perjalanan hidup yang telah Terima kami kasih, lalui, Tuhan. ada banyak hal Tuhan yang datang dalam hidup kami. Terima Suka kasih, duka Yesus. Kau pakai untuk kebaikan kami, untuk membentuk kami Tuhan. Terima kasih, Seperti yang Tuhan. Engkau mau. Terima kasih kasih, Tuhan Yesus. Untuk itu sertailah
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini, satu waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini. Syukur kepadamu yang telah menghantarkan kami ada di tempat ini. Dan kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami, mereka pun yang sedang dalam perjalanan, kuatkan teguhkan hati mereka untuk dapat melangkah datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami bersekutu memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan, berkuasalah Tuhan, pimpinlah setiap kami, hati-hati yang sedang Tuhan lemah, Engkau kuatkan. Kami yang sedang susah, Kau hiburkan. Kami yang sedang Tuhan cemas, Engkau datang menghampiri kami, memberi kekuatan, sehingga kami dapat melihat kebesaran-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, melalui pujian, melalui kebenaran firman. Segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini, semuanya mendatangkan kebaikan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat ini. Setiap orang-orang Tuhan yang dengan rendah hati ingin bertemu dan berjumpa dengan Engkau, Engkau datang menghampiri kami dan menyatakan siapa Engkau, Allah yang besar di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami bersorak-sorai, kami memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur. Terima Dalam kasih nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Gunung bang
Sama-sama katakan, kau lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita mendapat perlawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjimu, sebab Kau Allah kami yang raja dari segala raja, lebih dari segala raja Tuhan. Haleluya, buat kita, amin. Kita lebih dari, lebih sungguh lagi katakan, haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Kamu Yesus segala raja, Kau raja di atas segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala kemuliaan kita kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Allah kita yang sungguh besar, yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Tuhan, Kau Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
kita, mari kita duduk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk sukacitamu, untuk urapanmu Tuhan di tempat ini Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mengambil saat teduh, mengucap syukur atas kebaikannya. Kami yang ada di tempat ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu Bapa. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Bapa. Ini pujian kami, ini keagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Yesus. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik untuk kami. Kami percaya masa depan kami ya dan amin Bapa. Sama-sama katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu atas rencana-Mu Bapa, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat
karena kasih-Nya, karena cintanya kami ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Glory kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang menuntun hidup kami Yesus, Kau yang sertai langkah kami Bapa. Glory terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, segala pujian, segala hormat kami memuji nama Terima kasih Yesus, terima kasih ini keagungan kami Bapa. Ini penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau terus memuji-Mu Bapa. Kami mau terus memuliakan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia Yesus. Haleluya Yesus. Menyembah Engkau, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi sama-sama katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Segala kehormatan hanya bagi-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Amin. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi, agar indah bagimu Bapa, agar indah bagimu. Kepada Bapak Arwah kami persilakan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih, sampai saat ini Allah sudah menolong. Semua keberadaan kami semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan.
Kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu akan membuat kami kuat. Firman-Mu akan membuat kami sehat. Firman-Mu akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Firman-Mu akan membuka jalan-jalan kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Tuhan. Berbicaralah untuk kami, Tuhan. Keras lembutnya firman-Mu kami tahu itu berasal dari Allah. Kami perlu firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Tilik dan lawat kami lewat firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kuatkan kami, Tuhan, untuk bisa menjalani firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Jika kami menjalankan firman-Mu, kami akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang akan bertumbuh berbuah subur. Karena Allah ada di dalamnya. Itu janji firman-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami, Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan setiap jemaat-Mu saat ini. Setiap kebutuhan kami Engkau mengetahui. Setiap kedalaman hati kami. Semuanya itu jawabannya ada di dalam firman-Mu. Berbicaralah untuk kami saat ini, Tuhan. Kami perlu firman Allah. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memakai bibirnya, Tuhan. Engkau memakai hatinya untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Sehingga firman-Mu itu akan masuk dan kami bisa menerima karena Allah ada di dalamnya. Engkau memberkati hamba-Mu, Tuhan. Engkau berikan hikmah yang daripada Allah. Karena firman-Mu itu adalah kebutuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami, Tuhan. Jadikan korban kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau duduk diam menerima firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan persembahan terbaik untuk Tuhan kita. Yang melayani Tuhan kami persilakan. Tak pernah
Mari kita membuka Alkitab, kita langsung membaca ayat firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita berdoa, kita berserah, kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kepada firman yang kita dengar. Karena hanya firman yang bisa mengubah hidup kita. Yang percaya boleh bilang amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Injil Markus. Pasal 11 ayat 12, 13 dan ayat 14. Markus pasal 11 ayat 12, 13 dan 14. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Baik, saudara bisa lihat di depan, saya bacakan ayat ini, saudara juga bisa membaca dengan iman, dengan hati saudara. Ini cerita yang sudah kita hafal, kita tahu, tapi hari ini kita mau angkat menjadi sebuah berita kebenaran buat kita. Yesus mengutuk pohon ara. Saya ulangin. Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa? Nah, ini kita mau belajar. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Kenapa? Ayat ini Alkitab memberi alasan. Sebab, perhatikan, memang bukan musim buah ara. Jadi memang gak dapat buah karena memang bukan musimnya. Ayat 14 perhatikan. Maka kata Yesus, katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara lihat aja kalau Anda buka Alkitab. Setelah itu ayat 15. Ayat 15 itu cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita baca ayat 20. Berarti ayat 20 itu lanjutan. Jadi tadi ayat 14 kita ke ayat 20. Mana ayat 20? Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka sekarang pulang dari setelah Yesus menyucikan bait Allah. Mereka pulang kembali. Mereka melihat pohon ara tadi. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saya mau coba belajar menggali kebenaran ini dan dengan cara mengeksposisi ayat demi ayat ini supaya kita mengerti kenapa terjadi pengutukan terhadap pohon ara yang tidak pada musim berbuah tapi dia tetap mendapat kutukan. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Bapak ibu saudara, kalau saudara baca cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara, saudara harus jauh berpikir ke depan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada muatan edukasi buat murid-muridnya. Haleluya. Saya ulangin saudara. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, apakah Tuhan hanya sembarangan berbuat tanpa tujuan? Tidak, bukan? Jadi ketika Tuhan berbuat yang seperti ini, yang dalam tanda kutip secara logika gak masuk akal perbuatan Tuhan. Tuhan gak boleh nuntut sesuatu yang tidak ada, benar gak? Kalau gak ada buah Tuhan gak boleh nuntut sebenarnya kan. Jadi kalau ada musim buah dia gak ada buah, boleh Tuhan marah bahkan Tuhan mengutuk. Tapi kita mau belajar hari ini gimana kita memahaminya. Bapak ibu saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini kata Paulus, aku cemburu dengan kamu karena kamu dapat sesuatu yang lebih dari sekedar yang Paulus mengerti waktu dia hidup di zaman gereja awal. Apa itu? Pengertian rohani yang kaya hari-hari ini. Mari kita mulai. Bapak ibu saudara perhatikan kata Yesus merasa lapar. Yesus bisa lapar dan bisa tidak lapar. Benar gak saudara? Yesus 40 tahun lagi. 40 hari aja dia gak puasa. Gak makan dia puasa.
Saudara, itu terlewatkan. Dari sisi Yesusnya dia memang akan rasa lapar. Tapi dari sisi keilahian dia adalah Allah. Jadi apakah lapar pengaruh buat dia? Saudara. Jadi waktu dia bilang dia rasa lapar, ada sesuatu yang dia ingin pesankan kepada murid-muridnya. Maka kita mulai belajar mengerti gini. Waktu Yesus lapar, dia tidak sekedar bicara tentang aku nih lapar secara jasmani, secara Yesusnya. Tapi dia bilang dia mau lapar secara ilahi yang ada dalam pribadi Yesus. Karena Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah kita yang rohani sekarang harus menangkap apa laparnya Yesus. Bukan lapar secara jasmania, tapi lapar secara rohani. Artinya apa? Lapar di sini bicara ada yang Tuhan rindu, ada yang Tuhan ingin, ada yang Tuhan ingin puaskan dalam diri dia. Saudara, Allah juga ingin sesuatu dipuaskan dalam diri dia. Amin. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Karena Allah ingin menemukan sebuah kepuasan dalam diri ciptaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi jawaban atas kepuasan secara ilahinya Tuhan adalah buah. Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus ini lapar, dia tidak bicara tentang persoalan makanan secara lahir. Haleluya. Tapi dia sedang bicara tentang laparnya secara keilahiannya, bukan secara kemanusiaannya. Jadi di dalam Alkitab Allah itu mencari buah. Secara garis besar ada 3 buah yang Allah suka cari. Secara garis besar Alkitab. Pertama buah pertobatan, kedua buah ketaatan, dan ketiga buah kebenaran. Tahan itu, simpan, kita mau lompat terus ayat 13 bagian A. Tunjukkan ayat 13. Jadi Tuhan tidak mencari apa? Kebutuhan secara jasmaninya, tapi dia mencari apa? Ya, kebutuhannya secara rohani. Ayat 13 boleh tampilkan? Dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah apa? Yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihatnya kalau-kalau. Tahan sini, saya mau bicara tentang. Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara simpulkan tentang pohon kalau dia berdaun lebat? Satu, apa? Hah? Subur, satu. Yang kedua apa? Apa? Hah? Kalau pohon itu, Anda ke depan, ada pohon mangga kita saudara. Banyak daunnya kan sampai ditebang-tebang. Kalau Anda lihat pohon mangga banyak daunnya, apa yang Anda simpulkan? Satu tadi sudah subur. Kedua? Pohon itu hidup. Anda tahu salah satu ciri-ciri menentukan pohon itu tidak berkualitas bukan lihat buahnya tapi daunnya. Daunnya kalau kering berarti nggak hidup. Sudah mau mati dia. Jadi itu aja. Satu hidup, yang kedua adalah tadi subur. Saudara yang ketiga, kalau ini menyangkut pohon ara, apa yang Anda tangkap? Kalau pohon ara itu kelihatannya subur, kelihatannya apa? Berbuah lebat, apa saudara? Kalau saudara tangkap pohon ara, menjanjikan. Kenapa Tuhan datangin pohon ara ketika dia rasa lapar? Karena di situ ada satu harapan di situ, benar nggak? Ada satu harapan, apa itu? Buah. Jadi untuk pohon ara, ini bukan pohon lain ya. Pohon ara kalau dia sudah berdaun, itu berarti pohon itu menjanjikan apa? Buah. Menjanjikan apa? Buah. Nah, pohon ini mengandung harapan. Ada harapan Tuhan atas kita, saudara. Sebelum jauh saya lupa. Kenapa saya bilang dari awal? Kenapa saya bilang kita harus mengartikan secara rohani? Karena ini aplikasi terhadap gereja Tuhan akhir zaman. Jadi pohon ara ini bicara tentang gerejanya sekarang. Jadi pohon ara ini bicara tentang umat-umat Tuhan sekarang. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Buah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara. Tadi dia bilang pohon itu tampak hidup, subur. Dan sesuatu yang menjanjikan karena dia memang pohon ara saudara. Bukan pohon yang lain ya saudara. Nah secara rohani Bapak Ibu Saudara. Daun itu sudah menjanjikan daya tarik, memberi daya tarik. Itu bicara tentang apa? Orang percaya yang Tuhan rindukan. Bagus ada buah, ada pohon, ada daunnya. Kenapa? Itu bicara tentang suatu aktivitas. Itu bicara tentang
tentang pelayanan, tentang perbuatan-perbuatan rohani, tentang tampilan-tampilan rohani. Itu baik saudara. Itu bicara apa saudara? Bicara tentang ritual-ritual agama yang kita lakukan dengan rutin. Bagus, itu tidak pernah ada masalah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, yang jadi persoalan adalah ketika orang kelihatan rajin ibadah, pelayanan, lalu kemudian ada orang fasih bicara Tuhan. Apa-apa Tuhan. Orang bilangnya dia Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah di balik semua itu ada janji yang Tuhan mau dari kita? Apa itu? Buah. Makanya ketika Tuhan datang hanya melihat buah, itu Tuhan bisa kecewa saudara. Sehebat-hebatnya daun bukanlah apa? Bukanlah buah. Jadi waktu Yesus lapar, dia tidak mencari daun. Sekalipun daun itu dia simbol, daun itu adalah pertanda, sinyal. Kalau dia tahu apa sih ada buah, begitu saudara. Lalu Tuhan datang di sana, tapi Tuhan tidak temukan itu. Kalau ini bicara gereja saudara, kalau kita sudah beribadah, bagus. Tuhan rindu itu. Tapi ada yang menjadi satu hal yang membuat Tuhan terpuaskan rasanya. Apa? Kehidupan berbuah dari orang yang beribadah. Itu saudara, haleluya. Kehidupan yang berbuah dari orang-orang yang mengaku perjalanan Kristusnya itu penuh dengan kesalehan. Nah sekarang kita ke bagian B. Ketika Tuhan Yesus datang, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak, perhatikan, mendapat apa-apa. Selain daunnya saja. Saudara, jadi ketika dia datang dia berharap ada buah tapi dia nggak dapat. Saudara, dia cuma bisa melihat sesuatu janji yang tidak pasti dari ini pohon ini. Bapak Ibu Saudara, Markus begitu bijak sekali. Nanti sebentar kita lihat kenapa ini Markus mensisipkan satu kisah, satu cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah diapit oleh peristiwa pohon ara ini kan, benar kan? Benar kan? Dia tunjukin dulu bahwa itu pohon ara. Kamu gak akan dimakan, dinikmati buah-buahmu dulu. Dia pergi ninggalin. Nanti pulang lewat baru murid-murid tahu. Kok benar ya kemarin. Jadi ada satu celah waktu di mana Allah mensisipkan penyucian bait Allah dengan peristiwa pohon ara ini. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan cuma kisah yang Tuhan Yesus sendiri bikin. Dalam perjalanan kalau Tuhan mau makan apa aja. Tapi kenapa Tuhan mau cari pohon ara di situ saudara? Karena ada yang Tuhan mau edukasi kepada murid-murid. Nah ini kita juga pembelajaran buat hidup kita. Nah waktu dia sampai ke sana saudara, dia gak dapat buah. Dia hanya dapat daun-daunnya. Tapi Markus kasih tahu apa? Sebab dikatakan ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya. Sebab kata Markus apa? Memang bukan musim buah ara. Secara logika kan kalau memang gak ada musim, Tuhan gak menuntut buah. Saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada pohon yang subur tadi Anda bilang karena banyak daunnya. Banyak daun artinya itu pohon hidup. Dan pohon ini namanya pohon buah ara. Lalu dia tidak ada buah, kenapa Tuhan nuntut? Saudara, pohon ara ini punya pertumbuhan yang unik. Punya siklus pertumbuhan yang tidak sama dengan pohon-pohon yang lain. Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu seringkali dipadankan dengan pohon anggur dalam cerita-cerita perjanjian lama. Ketika Tuhan bilang orang Israel itu seperti pohon anggur, seperti pohon ara, itu kenapa ada kesamaan? Kesamaannya saya spesifik aja ke pohon ara. Pohon ara itu, dia itu mengeluarkan buah dulu, baru mengeluarkan daun. Bapak Ibu Saudara, itu kuncup buah awal yang mau keluar dari pohon ara itu pun sudah bisa jadi jaminan untuk dinikmati. Jadi pohon ara itu sebenarnya biar dia masih kecil buahnya, itu sudah bisa dicicip. Nah coba Anda bayangkan pohon ketika itu kuncup buahnya dulu. Baru kemudian daun-daunnya mulai menyusul bersamaan dengan buah-buah itu ada. Nah berarti ketika daunnya sudah mulai banyak dan begitu rimbun, itu pertanda bahwa apa? Ada buah, kan begitu saudara. Jadi itu memang rumus pohon ara harus begitu. Jadi itu Tuhan marah, Tuhan gak suka, bukan persoalan tidak musim buah. Haleluya, paham saudara-saudara? Jadi gini, saya ulang. Jadi waktu Tuhan datang dengan melihat daun ara, itu berarti sudah menjadi tabiat pohon ara.
sudah menjadi spesialis pohon ara. Kalau ada daun harus ada buah. Haleluya. Nah coba saudara bayangkan. Kalau ada daun gak ada buah. Pohon apa itu? Pohon ara apa itu? Pohon ara sedang apa dia kalau dia bilang ini aku ada banyak daun. Tapi sebenarnya dia nggak ada buahnya. Ini pohon ara sedang apa? Menipu. Yang Tuhan gak suka adalah dia memberi identitas yang harusnya layak ada buah. Tapi dia bohong tentang kehidupannya. Itu yang Tuhan tidak suka dari pohon ara. Lepas dari dia berbuah atau gak berbuah bukan pada musimnya. Tapi dia telah menunjukkan identitas yang sepertinya ayo. Kalau ada lihat daun berarti ada buah. Ini bicara tentang apa? Kalau ini pohon ara bicara tentang gereja. Ini bicara tentang apa? Gereja-gereja yang munafik saudara. Haleluya. Saudara dengar, Tuhan gak mau cari gereja yang banyak orang. Tuhan mau cari gereja yang berbuah. Tuhan gak persoalkan pohon ara lu pendek, lu tinggi, lu gede, lu enggak. Tuhan cuma punya satu kok. Kamu pohon ara pendek, pohon ara tinggi. Kamu itu yang pasti mau berbuah. Berdoalah supaya engkau punya gereja yang ada buahnya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, apa yang Tuhan gak suka dari pohon ara ini? Dia berpenampilan rohani, tapi gak ada buah rohani di dalamnya. Dia berpenampilan beribadah, tapi dia gak ada pertobatan. Dia bilang dia beriman, tapi dia gak ada pembaharuan hidup. Dia bilang dia itu saleh. Tahu saleh? Saleh. Menjalankan agama dan kepercayaannya. Menjalankan agama dan ibadahnya. Tapi dia gak menunjukkan perubahan hidup. Saudara dengar baik. Carilah dan jadilah pohon ara yang kalau kau bilang sama Tuhan aku punya daun. Tuhan bilang bagus tapi aku perlu memuaskan rasa dahaga, rasa lapar saya dengan buahnya dan bukan daun. Makanya semua pelayanan-pelayanan yang bersifat kelihatan ini bukan sebuah kebanggaan. Kefasihan kita, kehebatan kita, penampilan-penampilan ritual yang kita lakukan itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah buah yang mendekati. Orang kalau pelayanan itu signal bahwa itu daun. Kalau kamu dilihat orang seperti ini pasti orang ini berbuah. Tapi kalau orang ini gak ada buahnya berarti orang ini apa? Penipu. Boleh bilang amin? Haleluya. Ini sebenarnya pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Daun itu petunjuk atau tanda bahwa ini berbuah. Semakin saudara terpanggil melayani, semakin ada tanggung jawab pelayanan. Itu daun-daun yang memberi petunjuk engkau bukan orang Kristen yang bukan sekedar melakukan tugas-tugas pelayanan. Tapi engkau terpilih karena engkau berani melampilkan buah-buah dari pelayanan itu. Amin. Nah, apa artinya pohon yang sudah ada buah? Ada daun tapi tidak ada buah? Saya bilang tadi itu orang Kristen gereja yang menipu. Gereja yang penuh kemunafikan. Jadi kita harus bangun iman kita. Iman yang penuh pertobatan. Dan ibadah kita yang penuh ketaatan dan kesalehan yang harus disertai dengan perubahan hidup. Nah saya mau baca ayat 14. Perhatikan ayat 14 di sini. Oke, sekali ayat 14. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Memang ini Markus unik sekali ya. Sebenarnya kalau dia nggak pakai kata dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sebenarnya itu tidak mengurangi makna bukan? Benar nggak saudara? Kalau Tuhan sudah ngomong tidak akan ada buah lagi yang akan orang lain nikmati. Kepada benar. Tanpa harus bilang. Murid-murid dengar apa yang Yesus bilang. Kenapa? Karena Markus mau pesan begini. Apa yang mereka lihat itu menjadi kenyataan setelah mereka pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Mereka pulang. Oh, Tuhan bilang kemarin. Ini pohon gak perlu ada. Tidak bisa lagi buahnya dinikmati. Tidak ada kata kutuk di sini. Siapa yang menyimpulkan pohon ini terkutuk? Petrus. Petrus yang ngomong. Petrus yang bilang. Ayat berapa tadi? Ayat 20. Petrus yang bilang, pohon yang kau bilang kemarin sekarang udah kering.
Bapak Ibu Saudara yang berkati, hebat nih Markus. Saudara, saya ingin saudara mengerti. Markus itu memberi pesan apa? Oh, dia dengar supaya orang lain mengerti. Kemarin Tuhan ngomong begini. Saudara masih dengar gak yang Tuhan ngomong kemarin? Masa saudara gak ngerti tentang jalan Tuhan atas hidup saudara karena saudara gak dengar, lupa. Coba ini, dengar gak apa yang Tuhan ngomong kasih tahu sama saudara kemarin? Bahwa firman-Nya berkuasa. Hari ini kau lupa. Makanya kau nol lagi saudara. Pesannya hebat sekali. Murid-muridnya mendengarnya. Supaya apa ketika kenyataan lihat. Wah betul Tuhan belum ngomong kemarin. Petrus tuh tangkap. Petrus hebat. Makanya cuma Petrus yang disebut namanya. Di ayat 20. Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tadi sudah kita bicara tentang pohon itu sebagai gambaran. Mari kita lihat saudara. Apa pesan dari. Apa penguatan dari bahwa Yesus itu butuh buah bukan daun. Ini. Kalau bicara Amos dan sebagainya, Yeremia itu Israel adalah gambaran dari pohon ara. Pohon ara itu gambaran dari Israel tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita membuka ayat yang belum kita baca, ayat 15. Mari kita baca ayat 15. Oke. Baca dulu atasnya. Tunggu saya kembali dulu. Yesus menyucikan bait Allah. Jadi setelah itu Tuhan ngomong, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-murid dengar itu. Lalu ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Yerusalem itu kota apa ya? Pusat kerohanian, pusat ibadah. Sampai kita ada ciptaan lagu, oh Yerusalem, kota mulia. Yerusalem itu kota yang disejajarkan dengan apa? Surga. Surga apa sorga? Sorga apa surga? Nah sama. Yang penting tempatnya kita nikmatin. Wih, gak ada kota lain. Yerusalem. Bait Allah dibangun. Radius berapa kilometer aja orang harus ibadah di Yerusalem? Selama orang memenuhi radius itu harus ibadah di sana. Saudara. Gak boleh ibadah. Pusat penyembahan. Pusat pelayanan. Pusat pemujaan. Kita baca ayatnya yang keberapa ini? Oh sudah 15. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah yang di Yerusalem itu. Perhatikan. Mulailah ya. Ini yang dibantah beberapa orang yang imannya berseberangan dengan kita. Mana Yesus mau penuh kasih? Bait Allah aja di porak-poranda, saudara. Itu kan saudara Anda lihat kalau debat-debat antara Kristen dan itu. Bohong, karena saudara mereka gak ngerti konteks. Ia mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Besok saya mau berdoa, kalau saya ingat saya mau khotbah tentang 2 ayat ini. Hubungannya dengan posisi bait Allah dalam halaman ruang suci dan ruang maha suci. Saudara orang bilang begini, kalau Anda dengarkan pelajaran, sudah selesai gak pelajaran tabernakel? Siapa yang ikut, ada 16 juta orang kan yang ikut kemarin? Udah selesai kan? Itu kan halaman gak perlu diukur, benar? Benar kan? Gak perlu. Itu gak diukur kalau Anda mau datang. Bahwa orang yang hanya di halaman masuk neraka itu. Gak masuk surga itu. Tapi dengar baik, cerita ini Tuhan mempersoalkan orang di halaman. Berarti apa? Selama dia masih hidup, kamu di halaman ada peluang masuk di ruang Maha Kudus. Ngerti gak saudara? Halo? Tuhan bilang tongkat ini gak usah diukur di halaman. Gak usah. Tuhan bilang capek-capek. Itu orang di halaman tuh masuk neraka. Tapi selama orang masih di halaman. Dia itu dikasih kesempatan masuk ke dalam. Jadi gereja gak boleh ngehakimi orang. Gereja itu orang-orang yang lemah. Orang yang masih berjuang dengan dosa. Berjuang dengan melepaskan diri dari ikatan-ikatan. Itu gereja harus terbuka. Kenapa? Selama dia hidup Allah aja memberi peluang orang bertobat untuk masuk ke ruang suci, ruang maha suci. Benar saudara? Gereja gak bisa menghakimi orang, gak bisa. Karena gereja bukan tempat orang kudus. Makanya pohon ara itu lambang bahwa Tuhan gak cari gereja sempurna. Tuhan kok cari gereja yang berbuah. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Sudah di mana ya? Oke. Masuk ke bait Allah. Dan ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Bawa barang di halaman gak boleh. Kenapa orang bawa barang di halaman? Anda tahu itu bait Allah.
tempat peribadatan, tempat pemujaan begitu ramai. Ramainya di mana? Bait Allah tempat kasih karunia. Di mana orang berdosa diampuni. Mereka bawa korban, bawa binatang untuk dikorbankan. Dan mereka punya kesalahan diampuni karena darah binatang itu menebus kesalahan mereka. Dan Anda tahu ada berapa banyak orang yang bermental bisnis menggunakan kesempatan ini untuk menjual korban di dalam bait Allah. Korban di halaman. Supaya orang-orang gak perlu narik-narik unta. Narik-narik apa? Domba dari rumahnya yang radius 20 km. Jauh banget. Lewat padang. Susah. Udah gak usah. Bawa duit aja. Lalu kita beli dombanya di bait Allah. Selesai. Gak perlu pengorbanan dari narik domba. Nanti kita korbankan di sana. Itu jadi bisnis saudara. Dengar baik-baik. Sekarang ini gereja sudah sampai ke sini. Gereja yang diolah dengan apa? Dengan melihat berapa cuan yang mau didapat. Berapa benefit yang bisa diperoleh dalam gereja. Supaya apa? Gereja bisa bertumbuh. Persoalannya kalau punya keuntungan. Waktu Puri Niaga di Cengkareng masih ada. Kita suka belanja-belanja di situ saudara. Tempat kita servis handphone saudara. Nokia dan sebagainya. Satu waktu harga atasnya baik. Bagus banget. Dulu toko ini kok jadi bagus banget. Saya naik ke atas. Masih dipakai ini. Saya coba lihat karena ada di gereja. Mewah banget saudara. Puri Niaga gede. Ternyata bendaharanya orang belakang medan ini. Orang Manado lagi ngomong. Kan sempat ketemu. Tapi gak bertahan mungkin ya setahun. Tutup dia. Kenapa? Kenapa Bu? Padahal karena dia bendahara dia harus jaga dari pagi sampai malam. Sampai sore ibadah keberapa saudara. Tapi dia bilang ya gak ngimbang sama pemasukan. Aduh saya sama istri kalau ngitung itu sudah pulang dari tahun 2004. Gak ngimbang. Nyangkul lebih banyak duit mungkin waktu itu. Tapi gereja bukan persoalan berapa jiwa yang kau dapat. Tapi berapa hebat mental hamba Tuhan bertahan di tengah-tengah kesukaran. Itu makanya gereja yang dibangun dengan mental-mental orang-orang yang melihat Tuhan dalam kemurahannya. Itu akan jadi gereja yang akan Tuhan berkati dan seterusnya. Makanya saya gak kecil hati. Gereja bukan persoalan berapa banyak jiwa yang ada. Bukan berapa rame itu gereja. Ingat hati-hati. Ada di tempat-tempat yang ramai yang kehilangan kualitas rohaninya. Ada orang gereja hanya cari keuntungan. Tapi saya kasih tahu gereja yang benar. Yang jauh dari kutukan adalah gereja yang dibangun berdasarkan apa? Buah yang Tuhan tuntut dari gereja itu. Hebat kita kalau kita punya musik yang bagus. Gereja yang bagus. Tampilan yang bagus. Tapi saya mau berdoa. Gereja kita harus jadi gereja yang Tuhan dapati buah dalam hidup orang Kristen. Haleluya. Makanya biar saya di sini aja Tuhan. Saya pingin kita sama-sama dengan beberapa orang yang berjalan sampai ke sorga. Karena kita memperjuangkan buah. Bukan memperjuangkan yang kita bisa tampilkan. Apa yang bisa kita lihat. Apa yang orang bisa lihat dalam kehidupan kita. Nah ini tandanya bahwa bait Allah itu sudah lengserkan. Nah kita kembali ke ayatnya yang ke situ aja karena itu cuman sisa ya. Boleh ayat 17 aja. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu ini telah menjadikannya apa? Sarang penyamun. Coba lihat betapa kasar ini kalimat ini. Gereja kok sarang penyamun. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong 2000 tahun yang lalu tentang kondisi gereja, kondisi pelayanan, tentang kondisi peribadatan, itu tetap ada sampai hari ini. Ya. 2000 tahun yang lalu aja Tuhan sudah ngomong. Apa itu namanya? Sarang penyamun. Di tempat di mana orang berseru Allah, berseru Tuhan, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, bicara tentang Yesus yang besar. Tapi sarang penyamun ada di roh ini tidak akan pernah habis, saudara. Makanya mengejar gereja, mengejar buahnya. Haleluya. Amin saudara. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Imam-imam kepala ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha membinasakan dia. Jadi gereja yang kemudian membesar dengan roh sarang penyamun. Tidak suka ada Kristus di dalamnya. Padahal menyebut Kristus. Berseru Yesus. Tapi Yesus ditolak. Bagaimana mereka menolak Yesus? Mereka menolak dengan sikap, dengan perilaku, dengan tabiat. Yesus. Itu sebabnya Yesus namanya hanya bisa diteriakkan di mimbar. Tapi tidak diteriakkan dalam proses hidup mereka di luar.
Bapak Ibu Saudara. Kita harus berhati-hati karena inilah kita-kita yang menjadi pohon-pohon arah akhir zaman. Yang Tuhan tuntut lebih dari sekedar pelayanan adalah apa? Buah-buah dari kehidupan rohani kita. Amin. Kita ke ayat pokok tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi apa maksud ketika Tuhan itu Bapak Ibu Saudara memberi cerita tentang pohon ara? Itu Tuhan punya skenario yang besar ketika dia berjalan di pohon ara. Dia udah tahu habis ini saya akan ke bait Allah. Habis ini saya akan nunjukin tentang apa di bait Allah itu. Dia sudah memberi pelajaran lebih dulu kepada murid-muridnya. Coba lihat, aku membutuhkan orang bukan daunnya. Di bait Allah itu ada orang berserutukan cuma daun doang. Tapi nggak ada kehidupan rohaninya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini saya ingin katakan sama saudara tentang beberapa hal ini. Ketika kita belajar tentang pohon ara ini, saya mau kasih tahu 3 hal awal. Pesan utama secara teologis begini. Berarti dari kesimpulan dengan khotbah, apa yang Anda tangkap? Sederhana, jangan pikir macam-macam. Saya hanya ingin saudara taruh di hati saudara begini, bahwa Allah menuntut buah. Itu, oke, sederhana aja. Nggak usah muluk-muluk ya. Nggak usah muluk-muluk. Allah nuntut buah. Buah apa? Mungkin engkau sedang belajar berbuah. Tapi engkau harus berbuah. Haleluya. Ada sementara belajar berbuah ini. Mungkin itu buah kesabaran saudara. Saudara pelayanan tapi saudara buah sabar. Saudara kalau saudara banyak uang, banyak ini. Itu daun itu. Tapi kalau Anda pelit, nah itu tidak ada buah saudara. Haleluya. Iya betul. Saudara. Betul saudara. Saya itu kagum loh orang-orang yang tergerak hati. Saudara berapa sih ngasih sama orang yang sudah bersihin halaman nih Pak. Saya itu biar nggak banyak duit tapi itu tukang sapu. Makanya saya pastikan loh yang sapu itu RT punya atau RW. Nah sekarang sudah RW ya Pak. Gitu. Coba tanya sama tukang sapu. Biar cuma 50.000 dapat dia. Senang banget dia saudara. Saya bilang Mbak, tolong beliin saya sapu. Dia bilang Pak sapu saya aja. Tapi bekas, nggak apa-apa ini paling bagus Pak daripada beli jelek. Senang. Apa sih saudara? Saya nggak masuk ke tempat potong rambut yang mahal. Enggak. Kalau siapa ini yang rambutnya paling ganteng di Obaja ini yang pakai topi ini. Abner, waduh itu kalau sekali potong. Itu barang Noah itu. Ratusan ribu. Saya motong cuma 12.000. Saya ngasih 20.000. Tip saya berapa persen ya? Ini bukan persoalan lu banyak uang. Tapi ada enggak saudara? Itu buah. Karena apa? Waktu masuk surga Tuhan bilang aku datang sebagai orang miskin. Tuhan bilang kan aku datang sebagai pendeta. Bukan, aku datang sebagai orang miskin. Lagi gunting-gunting. Ada orang yang ngantri di belakang. Kasihan dia opa-opa. Waktu saya bayar itu sudah sama opa yang belakang. Pergi. Karena kita gak akan miskin. Kita mau kejar bu. Saya gak ngerti itu cuma contoh sederhana. Saudara bisa buat apa saudara? Ayo kerjakan itu buah. Cepat kita terpengaruh. Hati kita cepat berespon untuk melahirkan buah saudara. Nah jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah menurut apa? Buah. Kasih yang nyata, hidup yang taat, kerendahan hati yang luar biasa, kebenaran dalam perbuatan. Yang kedua apa? Bahwa iman tanpa buah melahirkan kutukan. Coba saudara lihat. Apa yang terlahir kalau gak ada buah? Benar gak cerita itu? Gak ada buah Tuhan apa? Yang simpulkan sama Petrus. Tuhan itu pohon yang kau kutuk. Coba. Itu hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan kita gak pelayanan, bukan. Kutuk bisa datang sekalipun kita rajin pelayanan tapi kehidupan gak ada buah. Coba perhatikan ini saudara. Ini memang khotbah begini keras saudara-saudara. Supaya kita sadar langkah kita jangan cuma langkah di sini, di depan. Itu kutuk gak pernah jauh bukan karena kita gak ada daunnya. Tapi karena kita gak ada buahnya. Yang percaya bilang amin. Jadi ini adalah apa? Peringatan terhadap kemunafikan rohani, kesalehan palsu dan sebagainya. Iman yang hanya di mulut yang gak pernah dipraktekkan dalam sikap dan perbuatan. Yang ketiga apa? Saya kasih kesimpulan. Kesempatan itu tidak pernah datang. Kesempatan itu hanya kesempatan itu tidak selalu ada terus. Saya melihat ini adalah kebinasaan pribadi. Kalau ini tentang
apa ya? Akhir zaman tentang apa ini? Kan apa? Kiamat, itu kiamat ada dua toh. Bener nggak tuh kiamat? Kiamat secara pribadi dan kiamat secara umum, membayangin saudara. Jadi ada pohon ara lain masih berbuah, kita udah kiamat lebih dulu saudara. Ya. Dan ini sebuah fakta pembelajaran buat kita orang Kristen. Buat bahwa Tuhan tuh menuntut lebih daripada kita. Itu sebabnya tetap bangun iman kita, kerohanian kita. Main musik datang ke depan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-58. Lalu Kolose 1 ayat 10. Oke? Yohanes pasal 15 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamu, 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah berbuah. Saudara, kalau kita hanya berdaun saja, kita berohani. Tapi kalau kita berbuah, Bapa kita dimuliakan. Rohani bisa gugur kalau tidak ada kemuliaan Bapa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi apa? Memberi apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang menghambat orang ngerti Tuhan apa? Dia cuma jadi Kristen tapi tanpa buah. Karena buah dulu, baru dia bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tidak akan pernah bermanfaat dalam hidup orang percaya kalau hanya sekedar pengetahuan tapi tidak ada lahir dalam buah-buah dari kehidupan kekristenan. Kalau saudara mau tahu tentang Tuhan, banyak barengan itu dengan apa? Kehidupan yang Anda ingin berbuah. Saya mau berbuah. Dan Tuhan pasti menilai kita. Mari kita bangkit berdiri. Jadi lebih baik sedikit daun tapi tetap berbuah daripada banyak tapi kosong buah. Tuhan tidak pernah mencari gereja yang ramai, Tuhan mencari gereja yang dominan berbuah. Kalau engkau mau kelihatan rohani, perbanyak daunmu. Tapi kalau saudara mau Allahmu dimuliakan, perbanyak buahmu. Dan apa yang Tuhan mau dari kedua ini? Tuhan mau dia dimuliakan. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Apakah saudara pohon arah yang berbuah hari ini? Tundukkan kepala dan lihat hidup saudara. Apakah saudara pohon arah yang berbuah? Apa saudara cuma pohon arah yang berdaun? Terkenal karena pelayananmu? Gereja mana yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu, memuaskan jiwa Tuhan, memuaskan hati Tuhan, memuaskan lapar Tuhan, adalah gereja yang berbuah. Bukan gereja yang sibuk dengan program sana, program sini, bikin ini, bikin itu. Gereja kita minim program, saya sadar, saya bukan pendeta hebat membangun program. Gereja kita cuma ibadah 1 kali tengah minggu, yang lain mungkin sudah mulai mati dan sebagainya. Cuma ibadah minggu, program kita kurang. Tapi Allah, puji Tuhan, menuntut orang-orang yang berbuah dalam panggilannya. Gereja kita minim program, tapi kita harus maksimal dalam berbuah bagi Allah. Karena ini yang Tuhan mau. Biar kita cuma jadi pohon zaitun kecil di pinggir kota ini. Kita bukan pohon zaitun yang besar, yang rimbun, yang dibanggakan. Tapi kita mau berjuang untuk melahirkan buah-buah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun saudara jangan kecil hati. Engkau diberi potensi untuk terus berbuah di dalam Tuhan. Karena Tuhan rindu dia dimuliakan dalam hidupmu. Dan Tuhan dimuliakan bukan karena kerohanianmu, bukan worship leadermu, bukan khotbahmu, bukan permain musikmu, tapi kehidupan berbuah di luar sana. Saudara perhatikan ya, kalau anggur itu bedanya sama kebun pohon arah. Ini saya lupa kasih tahu.
anggur itu ada ladangnya. Kebun anggur Tuhan. Tapi pohon ara bisa berbuah di pinggir jalan. Apa bedanya? Karena kita diminta Tuhan untuk menjadi saksi di tengah orang lewat. Ini yang saya lupa. Di pinggir jalan jarang ada temukan pohon anggur. Anggur ada di kebun yang dirawat, di kebun Tuhan yang ditata. Pohon ara dia tumbuh, saudara. Di pinggir jalan kapan saja orang bisa melihat. Itu bicara apa? Gereja harus jadi berkat di tengah banyak orang yang lewat, yang lalu lalang, yang lihat hidup kita. Dan ini yang Tuhan rindu. Tuhan akan dipuaskan ketika orang melihat ada buah dalam kekristenan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Engkau hebat. Terima kasih Engkau luar biasa. Terima kasih Engkau ajaib dalam kami. Dan kami percaya kami boleh ada sebagaimana. Tuhan akan tolong kita untuk selalu berbuah. Pada saat mana kita harus berbuah. Pada musim berbuah kita tidak hanya sekedar ada daun. Tapi ada buah-buah yang Tuhan mau. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Dari awal kita nyanyi lagu ini dengan iman, saudara. Selalu berganti. Kasih Tuhan. Ada yang sedang berjuang karena berbuah itu harus jadi pilihan. Berbuah itu harus jadi usaha. Adakah di antara kita yang sedang berusaha berbuah tapi engkau begitu sulit, begitu berat? Berserah kepada Tuhan. Pada musim berbuah Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk berbuah. Percaya, yakin sama Tuhan. Tuhan akan pasti sanggupkan kita kalau kita mau rela beri hati untuk menjadi alat memuaskan rasa lapar Tuhan atas gerejanya, memuaskan lapar Tuhan atas kita. Terima kasih Bapa, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Selalu menjagaku. Haleluya. Selagi rambut takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidup. Ada yang menikmati berdoa, yang bawa milik Tuhan, yang mau berbuah sudah mendatang ke depan. Dari awalnya lagu ini dengan iman, musim akan selalu berganti. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Bapa di surga, taruh berkat tangan di hamba. Berkati mereka yang datang dengan iman. Dengan percaya kebaikan Tuhan yang gak pernah habis bagi mereka Tuhan. Ini Ku yakin
haleluya, haleluya. Allah Bapa kami di surga, ini kami pohon-pohon arah-Mu, pohon arah kecil-Mu Tuhan. Kami rindu kami berbuah di hadapan Allah. Sekalipun kami hanya tumbuh di pinggir jalan Tuhan. Tapi ketika orang melihat kami, mereka menikmati buah dalam kami Tuhan. Tuhan terus pulihkan kami. Biar kami imbang dengan pelayanan kami. Imbang dengan pengetahuan rohani kami. Imbang dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat Tuhan secara kasat mata Tuhan. Liturgi-liturgi gereja yang kami jalani, pelayanan-pelayanan Tuhan. Itu imbang dengan buah kehidupan yang Tuhan tuntut dari kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya sudah mengubah kami Tuhan. Supaya kami terus berusaha untuk melahirkan buah-buah yang baik dari Tuhan. Berbuah itu harus jadi pilihan, jadi keputusan kami Tuhan. Kami harus memilih untuk berbuah Tuhan. Kami tidak boleh menyerah Tuhan. Memang berat kami mau berbuah. Daging kami terlalu berat, terlalu besar untuk menekan kami untuk tidak berbuah. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus. Kami punya firman, kami punya Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melahirkan buah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hidup kami dapat memuaskan hidup-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau dan akhirnya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih setiap telinga yang mendengar diberkati dan setiap hati yang menerima mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Secara semesta rohani kami sudah diberkati hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sempat hadir. Ulurkan tangan melawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Yang lemah Tuhan beri kuat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Kau tetapkan. Karena kami dulu sama-sama kami beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dan berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani. Pemain musik, worship leader, singer Tuhan. Tamborin Tuhan, kolektan, asal diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya pengurapan Tuhan selalu berlaku bagi kami Tuhan. Terima kasih sebentar kami pulang, setelah kami perjalanan. Tibakan kami dengan selamat Tuhan sampai di rumah kami masing-masing. Menyerahkan sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Sertai bela kami, usaha, pekerjaan, pencarian kami Tuhan. Bukakan jalan Tuhan. Ada orang-orang yang coba menutup jalan, hal apapun Tuhan kami percaya Tuhan tolak semua itu. Dan biar ada kebaikan-kebaikan yang akan kami terima di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan, jasmani rohani menjadi bagian kami Tuhan. Sampai kami boleh kumpul kembali di rumah Tuhan beribadah, memuji, membesarkan akan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akhiri ibadah ini mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih ke dalam Kristus Yesus, pulang dan bawalah segala anugerah, berkat kasih sayang, kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, serta penghentaran, penghiburan dan kekuatan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita yang tetap setia, sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Bapa.